Halo semuanya sahabat Koko Kuliner, balik lagi sama gua William. Guys, puji Tuhan banget hari ini kita dapat catering donasi lagi. Dan catering donasi kali ini kita langsung dapat dari 2 orang donatur. Nah, catering donasi pertama dari Ibu Lia dalam rangka berulang tahun. Dan kebetulan saat video ini dibuat sudah mendekati hari Natal. Catering donasi kedua ini dari Ibu Joyce dan keluarga yang berada di Australia dalam rangka Christmas. Jadi dia mau ngasih donasi ke panti lansia dalam rangka Christmas. Oke, untuk panti-panti yang kita tuju, untuk Ibu Lia sendiri nanti kita akan kirim ke Holy Angel sebanyak 60 packs. Dan untuk catering donasi kedua dari Ibu Joyce dan keluarga akan kita kirimkan ke Panti Lansia Caritas. Oke, gue bahas dari yang pertama dulu, catering donasi dari Ibu Lia. Nah, untuk harganya 25.000 per packsnya. Untuk isinya ada nasi putih, telur ceplok, terus nanti ada capcay goreng, ada dory stick, dan terakhir kita kasih saus tartar. Untuk kemasannya sendiri nanti kita pakai bento box ya, atau kita pakai bento seperti biasa. Dan untuk catering kali ini kita nanti bakal ngasih cake juga ke panti asuhan Holy Angel-nya. Jadi kita nanti udah beli kue, terus itu juga disuruh sama Ibu Lia ya dalam rangka ulang tahunnya Ibu Lia. Jadi nanti kita ada cake yang kita kasih ke pantinya. Sekarang cake-nya belum ada karena belum gua ambil, masih di toko kuenya, tapi nanti gua akan kasih lihat teman-teman semuanya. Selanjutnya untuk catering donasi Ibu Joyce dan keluarga ya dalam rangka Christmas ke Panti Lansia Caritas. Harganya ya ini premium catering box sesuai permintaan Ibu Joyce ya, 40.000 per packsnya. Jadi untuk 60 packs itu omsetnya Rp2.400.000. Untuk menunya nasi putih, terus nanti ada buah, terus ada capcay goreng, ada dory sauce mayonnaise, dan short plate beef dengan saus mushroom. Untuk buahnya tadinya mau dikasih di box satu persatu, tapi akhirnya gue sama Ibu Joyce sepakat bahwa kita akan ngasih yang lebih cantik lagi dalam rangka Christmas ini. Jadi kita ngasih nih buahnya, kita buatnya bucket ya, jadi lebih cantik, lebih bagus, dan semoga oma opa di sana nanti juga seneng. Untuk menunya ini gua mirip-miripin aja. Kenapa? Karena kita mau sekali jalan langsung beres semuanya. Jadi menu yang miripnya nih ya, ada nasi putih, terus ada capcay goreng, sama ada dory saus mayonya. Nah, tapi di sini nanti dorinya kita akan buat dengan 2 metode yang berbeda. Jadi untuk cateringnya Ibu Lia kita bakal bikin dorinya di stick atau dibikin kayak stick gitu ya. Dan untuk catering donasi kedua dari Ibu Joyce, itu dorinya nanti akan kita potong kotak-kotak kecil, terus nanti akan kita kasih saus mayones. Oke teman-teman, seperti itu kurang lebih catering yang akan kita laksanakan hari ini. Yang teman-teman lihat ya, ini ada bahan-bahannya sudah terprepare dengan baik. Di sini untuk nasi nanti kan anak-anak yang ngerjain, sangat gampang. Terus untuk selanjutnya ini dari catering Ibu Lia dulu ya, ada telur ceploknya, nanti urusannya si Arsa yang bikin. Terus ada capcay gorengnya, ini sayur-sayuran capcaynya sudah terprepare. Untuk dory stick with sweet mayo atau tartar sauce nanti di sini juga udah ada dorinya. Selanjutnya yang catering kedua nasi putih sama capcay ya, ini preparean sayur-sayurannya. Dory saus mayo di sini atau nanti kita kasih saus tartar. Untuk selanjutnya ini ada short plate beef dengan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat catering hari ini. Nah, untuk capcaynya sendiri di sini gua pakai sawi putih, jagung baby atau putren bahasa lebih gampang dicernanya. Selanjutnya ada wortel, ada kol, ada kembang kol ya. Di sini hanya sebagian ya, nggak seluruhnya gua taruh karena nggak muat. Untuk 110 porsi pastinya sayur segini nggak akan cukup lah. Terus untuk selanjutnya dory sauce mayo. Nah, di sini kita menggunakan dory sebanyak 12 kilo atau 12 pak untuk 110 porsi catering kita hari ini. Dan yang terakhir ada short plate beef dengan saus mushroom. Di sini ada short plate beefnya, teman-teman bisa lihat ini kualitinya bagus banget. Dan saus mushroomnya di sini kita udah ada bombay, udah ada mushroom, terus sudah ada oregano sama bay leaf. Juga di sini kita udah ada susu. Untuk marinasinya ntar kita pakai mix seasoning aja. Untuk pengentalnya kita cuma pakai maizena. Sekali lagi gua nggak mau ribet, gua nggak mau pakai roux karena tidak mengefisienkan waktu kita. Selanjutnya untuk jamurnya di sini gue pakai jenis champignon. Teman-teman mau pakai jamur-jamur yang lain juga boleh, tapi untuk menurut gue pribadi untuk bikin mushroom sauce pakai jamur champignon ini udah paling mantep dan paling enak serta paling cocok banget teman-teman. Nah, ini mayones yang akan kita gunakan untuk bikin tartar sausnya. Untuk 110 porsi kita menggunakan 3 kilo mayones, nanti ada setengah kilo bombay yang akan kita giling. Pastinya kita bakal pakai kental manis juga nantinya.
Sekarang gua langsung mau prepare aja nih sama Mas Au. Ayo. Oke teman-teman, jadi sekarang gue bakal bikin si mushroom sauce-nya dulu. Sambil gue bikin si mushroom sauce-nya, di sini si Mas Eu sambil nge-prepare si capcay-nya ya. Jadi mudah banget ya untuk bahan-bahannya. Ada susu, ada jamurnya, udah pasti champignon yang kita pakai. Terus ada untuk rempah-rempahnya kita pakai bay leaf, oregano. Terus di sini ada bawang putih nanti untuk wangi-wangian, dan juga di sini ada margarin atau ada menteganya ya. Terus juga kita nanti pakai 1 butir bombay cuman untuk aroma aja. Langsung aja di sini gue bakal prepare dari si mushroomnya dulu ya. Ini mushroomnya nggak gua bersihin, jadi langsung aja kita pakai. Nah, ini langsung kita slice aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini jamur kita udah mau habis ya, kita slice atau kita iris. Nah sekarang sambil kita lanjutin motong-motongnya, ini sambil kita panasin. Oke, jamur kita udah habis. Jadi teman-teman bisa lihat ya potongan jamurnya seperti ini. Nah ini kita potong seperti ini ya, kita slice aja tanpa kita bersihin. Tapi kalau teman-teman mau ngebersihin si kulitnya ini juga nggak apa-apa. Cuman kalau dibersihin otomatis bagian batang dari si jamurnya akan kita buang teman-teman ya, untuk ngekelupas si kulit-kulitnya itu. Oke, ini udah gua potong si jamurnya. Sekarang gua mau masukin dulu, ini ada margarin. Kalau teman-teman mau lebih wangi bisa pakai butter, tapi berhubung harganya mahal sekali butter, jadi gua pakai margarin aja. Kita masukin. Ya. Oke, udah masuk margarinnya. Nah, ini untuk membuat si mushroom sauce-nya ini ya, teman-teman, gua menggunakan produk dari Stain Cookware ya, dari pot stoknya sampai ke spatulanya. Nah, buat teman-teman yang kepo dan pingin beli, teman-teman bisa kepoin Instagramnya Stain Cookware ya. Jadi ini pot stoknya ini dia terlapis granit loh teman-teman ya, dengan kualitas dan teknologi dari Jerman. Luar biasa. Anti lengket dan bahannya bagus, tebel, jadi panasnya merata ya. Oke, ini udah mencair margarin gua seperti yang teman-teman bisa lihat. Sekarang jangan sampai dia panas banget, kita masukin si bawang putihnya ya teman-teman ya. Oke, bawang putih udah masuk, kita tumis-tumis. Biar wangi. Oke. Sekarang ini ada oregano sama bay leaf-nya juga kita masukin. Oke, ini kita tumis-tumis biar wangi ya. Oh, langsung wangi banget ya. Oke, nah nggak usah pakai lama. Nanti dia akan masak terus. Sekarang kita masukin mushroomnya ya. Mushroomnya ini bakal kita masak sampai dia sedikit mengkaramelize gitu. Oke, sekarang sisa mushroomnya kita masukin lagi. Iya. Nah, oke, ini kita biarkan dulu. Sekarang kita potong si bombaynya nih. Oke, bombaynya juga langsung aja kita masukin ya ke dalam stock potnya. Iya. Oke, teman-teman bisa lihat ya, warnanya bagus banget tuh. Ini kita aduk-aduk terus sampai si jamurnya layu. Oke, ini wangi banget, mantep. Sambil menunggu jamurnya layu dan mengkaramelize dan juga mengeluarkan aroma khas jamurnya, kita bisa melakukan hal lain, yaitu gue sekarang bakal bikin si saus tartarnya yang akan kita gunakan untuk si saus dorinya nanti. Kita pakai setengah kilo bombay untuk 3 kilo mayones, atau ini setengah kilo juga lebih lah, kira 800 gram. Akan kita giling dengan food processor Mitochiba CH200 ya. Oke, ini langsung gue potong aja. Nah, ini kita potong kasar-kasar aja. Langsung kita masukin ke food prosesornya. Oke, ini sudah penuh. Oke, jangan lupa untuk dijaga terus ya jamurnya ya, jangan sampai gosong ya teman-teman ya. Ini kita masak terus sampai mengkaramelize. Oke, ini kita giling ya dengan food processor Mitochiba CH200. Ini jadi mempermudah pekerjaan kita ya. Ini tinggal gua taruh begini, tuh udah ngeklik, terus tinggal kita tekan. Ya, dalam waktu hitungan detik aja tuh bombay kita udah langsung kecincang kayak begini. Mantap. Oke, ini kita masukin ya bombaynya ke dalam stainless bowl. Oke, dan sekarang kita lanjut lagi ya. Kita selesaikan, kita habiskan bombaynya. Oke. Jangan lupa untuk terus dijaga ya saus mushroomnya, jangan sampai jamurnya gosong. Ini udah wangi banget. Mantap. Oke, lanjut. Sekarang kita bakal ngegiling lagi. Tinggal tekan gini doang. Nah.
Oke. Langsung halus, mantap. Kita masukin sekarang. Sekarang kita bakal lanjut ya. Ini bombaynya udah masuk, terus kita bakal lanjut buat masukin si mayonesnya ya. Untuk mayones sendiri, teman-teman bisa pakai mayones apa aja ya, merek apa aja, kesukaan teman-teman semua, sesuai selera aja. Karena setiap mayones sendiri juga punya tekstur dan ciri khas masing-masing. Oke, kita masukin mayonesnya ke dalam stainless bowl. Oke, ini kita bersihin ya teman-teman ya, mayonesnya jangan sampai enggak, sayang sekali. Oke. Mayones kita udah masuk 3 kilo dengan bombaynya kurang lebih 600-700 gram lah ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat tuh. Nah, ini jamur kita udah mengkaramelize, sangat bagus banget ya. Bagus banget. Jamurnya udah mengkaramelize, dia udah layu, warnanya udah cantik. Beserta dengan bombay, bawang putih, dan rempah-rempahnya. Sekarang kita bakal masukin susunya ya. Tuh, sampai teksturnya seperti ini dulu ya teman-teman. Ingat, baru kita masukin susu. Oke, susunya udah masuk tuh ya. Jadi ada susunya, ada jamurnya, ada rempah-rempahnya juga udah masuk semuanya. Dan teman-teman untuk rasa yang lebih creamy, teman-teman harus pakai susu yang full cream ya. Terus kalau ini misalkan ditambah cooking cream juga jauh-jauh lebih bagus. Tapi kali lagi untuk memperhitungkan cost, jadi di sini gua bikin yang versi murahnya aja. Jadi mushroom sauce versi murahnya. Terus sekarang ini kita ada susu kental manis ya. Kental manisnya langsung kita masukin. Untuk 3 kilo mayones, setengah kilo bombay, gua pakai 1 kaleng kental manis. Oke. Nah, untuk mayones yang gue pakai ini sendiri, dia udah punya sedikit rasa asam gitu ya. Jadi nanti kita akan cobain lagi apakah kurang asam atau enggak. Kalau kurang asam kita bisa tambahin lemon lagi atau air lemon. Tapi kalau setelah kita campur rasanya udah pas, ya udah nggak usah. Oke, ini udah kita aduk-aduk. Nah, teman-teman bisa lihat teksturnya ya. Jadi ini dari mayonya, ada bombaynya gitu ya. Jadi ada kayak gerindilan-gerindilannya gitu. Nah, ini bagus banget ya. Tuh. Oke, teksturnya cakep. Sekarang tinggal kita cobain aja nih, apakah rasanya sudah pas apa belum. Cobain ya. Seperti yang gue bilang, mayones yang gue pakai ini udah punya sedikit rasa asam ya. Jadi ini udah pas banget, asam, manis, seger, terus ada tekstur crunchy-nya dari si bawang bombaynya. Udah semudah ini aja ya untuk membuat si saus tartar simple ala gua ya. Nah, ini saus tartarnya udah jadi. Oke, ini susunya udah mulai memanas atau saus kita udah mulai panas ya. Udah ada bubbling-bubbling kecil. Dan sekarang gua bakal marinasi sederhana aja, kita pakai mix seasoning aja. Ya, di dalam mix seasoning ini udah lengkap banget ya. Udah ada gula, udah ada garam, udah ada lada ya. Karena untuk basic western food sendiri mereka biasanya cuma pakai chicken powder, garam sama lada aja gitu. Bumbunya simple-simple banget kalau untuk western food. Oke, sambil kita aduk-aduk, sekarang kita boleh kentelin ya. Ini kita nggak bikin kental banget dulu, karena nanti di depan bakal masih kita masak lagi dengan daging sapinya. Jadi sekedarnya aja kentalnya. Oke, langsung kita masukin ya. Oke, kita akan menunggu dia kental dengan sendirinya ya. Nah, nanti kalau udah mulai mendidih, dia akan mengental dengan sendirinya. Yang pasti kita jangan masukin banyak-banyak dulu, nanti dia teksturnya jadi kayak bubur. Oke, pelan-pelan aja. Ya, sekarang ini saus tartar kita udah jadi, kita pindahin dulu. Oke, ini sambil kita nunggu si saus kita matang dengan sempurna dan mendapatkan tekstur seperti yang kita inginkan atau gua harapkan, gua mau lanjut buat nge-prepare si daging sapinya ya. Teman-teman bisa lihat ini daging sapinya cakep banget ya teksturnya. Jadi ini mungkin kadar fatnya sekitar 30-40% lah, emang agak tinggi sih. Tuh. Oke, ini cakep banget. Sekarang kita bakal lanjut buat potong-potong ya. Oke, untuk daging sapi ini kita belah 4 aja. Oke, ini kita belah 4.
Oh ya, untuk kita bikin kurang lebih ini yang pakai daging sapi kan cuma 60 porsi ya. Kita pakai dagingnya itu 4,5 kilo ya. Jadi kurang lebih untuk satu porsinya ini nanti kita akan pakaiin daging sapinya sekitar 70 sampai dengan 80 gram. Buat teman-teman yang tahu harga short flat beef ya, kalian bisa hitung sendiri harga modalnya berapa. Untuk si daging sapinya aja ya, belum bumbu, belum lain-lain. Ini daging mahal tapi emang rasanya cakep banget. Oke teman-teman, ini kenapa dagingnya gue potong-potong kayak gini ya. Yang pertama kita kan masak dengan porsi yang besar. Yang kedua juga untuk mempersingkat waktu pada saat proses pemasakan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita potong kecil-kecil kayak gini, dia si dagingnya akan lebih cepat matang pastinya ya. Kalau dagingnya kita pertahankan dengan ukuran yang seperti ini panjang-panjang, yang pertama masaknya juga susah, tingkat kematangannya nanti tidak merata. Pokoknya banyak faktor lah yang bikin kenapa harus kita potong seperti ini dagingnya ya. Oke. Nah ini juga udah mulai mendidih nih si saus kita. Harus dijaga terus ya teman-teman ya. Jangan sampai nanti rusak saus kita. Oke, bagus sekali aroma dan teksturnya. Masih kita masak terus. Oke, ini daging sapi kita udah habis. Belum. Oh udah. Nah ini daging sapi kita udah selesai teman-teman, udah habis, udah kita potong kecil-kecil. Jadi seperti ini ya untuk ukuran dan bentuknya, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Pokoknya biasanya kalau untuk short flat beef gini mereka di slice ukuran sekitar 10 sampai dengan 15 cm. Nah ini kita bagi 3 aja. Apalagi ya daging sapi kita udah. Dori, oke kita akan potong dori, terus capcay sama siau, dori lagi, saus mayonesnya udah, short flat beefnya udah, saus mushroom kita juga udah. Oke, gue lanjut mau cobain ya, ini sausnya, teman-teman bisa lihat teksturnya, wow, bagus banget ya, ini kental tuh, dan kentalnya ini pas banget. Nah, tinggal kita cobain aja rasanya. Si jauh sekali. Oke, rasanya masih agak jauh. Kita campur lagi seasoning ya, bumbu. Nah, jadi nanti ini si daging sapinya kita tumis-tumis pakai bombay sampai dia 3/4 matang, udah wangi. Terus tinggal kita siram si saus mushroomnya, terus kita aduk-aduk lagi. Udah gitu doang teman-teman, mudah sekali. Oke. Oke, gua rasa udah cukup. Iya, ini kita masak api kecil ya, kita masak simmer aja. Oke, daging sapi gue udah beres juga. Nah, sekarang gue bakal pindah untuk nge-prepare si dorinya ya. Jadi untuk menu-menu kita hari ini, nasi putih dikerjain di depan, telur juga sama si Arsa, capcay lagi di prepare AU, dori stick nih bakal gue bikin. Terus untuk catering kedua kita, nasi putih, buahnya tadi udah, capcay lagi di prepare juga sama AU. Tinggal bikin dori mayones. Nah, ini ikan dorinya kita ada 2 metode pembuatan. Yang pertama dori stick, yang kedua dori mayo. Sebenarnya sama aja, ikannya sama, bumbunya sama, cuman beda di potongannya aja ya. Oke, sekarang gue bakal lanjut buat nge-prepare si dori sticknya dulu. Jadi ini dorinya cuman perlu kita rapiin aja biar ukurannya sama. Setelah itu kita belah 2 dari bloodline-nya ini. Nah, begitu aja ya. Nanti ini bakal kita bumbuin dulu. Oke, kayak gini. Iya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya si dorinya kita prepare-nya. Nah, ini untuk fungsi dari dori stick ya. Oke teman-teman, ini dori kita udah mau beres, sudah mau selesai ya. Teman-teman bisa lihat potongannya, kurang lebih seperti itu. Ini akan kita pakai untuk dori stick. Jadi kalau bisa dipastiin ukurannya sama semua, jadi nggak beda-beda gitu ya. Oke, iya dori terakhir sudah masuk. Terus kita slice tengahnya. Nah, jadi dorinya kurang lebih seperti ini ya potongannya tuh. Jadi kita bikin memanjang, nanti ini akan kita tepungin. Nah, ini kita buang dulu airnya. Nah, ini trimmingannya nanti kita bakal pakai juga untuk dori mayones. Jadi untuk dori mayones sendiri potongannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk dori stick kita udah jadi ya, kayak gini ya potongannya ya teman-teman ya. Disimpan dulu. Oke, kita bakal lanjut. Ini ikannya. Kita belah 2 seperti ini. Terus kita potong kotak-kotak aja teman-teman ya. Tinggal kita naikin, terus kita potong seperti ini. Nah,
Kurang lebih lebarnya adalah 2 ruas jari ya. Tuh, 2 ruas jari seperti ini. Tuh. Oke, teman-teman ya, ini kita masih nerusin pemotongan dori kita. Ini kita lakukan terus sampai habis. Di sini teman-teman bisa lihat saus kita juga udah jadi ya, teksturnya bagus. Tuh. Jadi dia kental, terus teman-teman bisa lihat ada jamurnya, ada rempah-rempahnya, dan ini enak banget. Tuh, ini udah kental ya, udah kental dan udah teksturnya seperti yang gue inginkan. Sekarang kita cobain lagi. Mantep banget. Ini dicampurin sama shortbread beef kita tadi, itu pasti enak banget. Dan ini udah selesai, gue matiin apinya. Dan kita bakal ngelanjutin motong-motong si dorinya lagi sampai habis. Oke teman-teman, ini dori gua udah mau habis ya. Ini untuk potongannya jelas berbeda banget. Dan itu di belakang dorinya lagi dibumbuin ya sama Dayat. Nah, jadi untuk bumbu marinasinya juga simple dan sederhana sekali teman-teman ya. Cuman kecap ikan, minyak wijen, sama bawang putih, serta mix seasoning ya. Teman-teman yang mengikuti channel ini dari dulu sangat tahu ya, gua orangnya sangat simple karena enak itu bukan hanya ditentukan oleh bumbu tapi juga oleh teknik masak ya. Jadi belum tentu kita masak dengan bumbu-bumbu yang premium juga rasanya akan premium, belum tentu. Jadi kembali lagi ke teknik juga. Oke, potongan dorinya teman-teman bisa lihat ini udah beres ya, kurang lebih seperti ini. Jadi dorinya kita potong kotak-kotak, seperti ini. Nah, oke, yuk bumbuin. Oke, Dayat yang bakal bumbuin, gua akan langsung cuci tangan dulu biar bersih. Sangat bergizi. Oke, udah dibumbuin ya dorinya. Sekarang gue bakal ngecek lagi biar nggak ada yang salah. Untuk catering yang pertama dulu ya, yang premium, nasi putih, jeruk udah di depan. Capcaynya udah beres juga sama si AU. Berarti AU tinggal potong bombaynya nih buat capcay ya. Oke, nanti diiris atau dipotong kotak juga nggak apa-apa. Berarti capcay udah beres. Dori saus mayones ya. Dorinya yang ini kita potong kotak-kotak, udah dibumbuin. Bumbunya sederhana banget, kecap ikan, minyak wijen, sama bawang putih, dan yang terakhir ada mix seasoning. Oke, untuk sweet mayonya atau saus tartar ya, kita nggak jadi pakai sweet mayo. Gue tadinya pingin bikin sweet mayo, tapi kayaknya tartar lebih enak ya karena ada crunchy si bawang bombaynya. Oke, udah beres semua. Ini udah, terus saus tartarnya juga udah. Yang terakhir untuk shortbread beef with mushroom sauce. US shortbread beefnya udah ya, 4,5 kilo kita pakai. Nggak usah dimarinasi, nggak usah diapa-apain. Ini pada basically daging sapinya aja udah enak banget ya. Ada bombay, nanti kita pakai bombay setengah kilo. Oke, bombaynya belum, setengah kilo. Nanti ini akan kita potong kotak-kotak juga ya. Untuk 4,5 kilo daging sapinya kita pakai setengah kilo si bombaynya, kurang lebih 10% dari si proteinnya. Oke, berarti daging sapinya udah beres, tinggal bombaynya aja. Oke, sudah. Dan ini mushroom sausnya juga udah jadi, udah mantap ya. Mushroom sausnya gue suka banget, teksturnya sesuai dengan harapan. Kental, kelihatannya seperti creamy gitu, padahal kita nggak pakai krim, kita hanya mengentalkan pakai maizena saja tuh. Cakep. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke depan. Berarti yang tinggal kita kerjakan hanya ngerebus sayur-sayurannya, terus kita bikin capcay gorengnya. Selanjutnya si dorinya ini akan ditepungin sama masewu. Habis itu kita goreng di depan. Yang terakhir kita bakal bikin si shortbread beefnya. Mudah sekali. Dan untuk yang dori ini juga akan kita tepungin 2 kali besar-besar dan tinggal kita goreng juga. Oke, gitu aja teman-teman. Ayo sekarang kita lanjut untuk pindah ke depan.
Oke teman-teman semua, sahabat Koko Kuliner, kita udah habis preparation, udah habis goreng-goreng dorinya, dan ternyata habis kita goreng-goreng mati lampu ya. Ini prediksinya kayaknya Sewu nepunginnya kurang ikhlas ya, begitu teman-teman. Oke, kita lanjut aja, nggak apa-apa. Posisi agak gelap, kita pakai lighting eksternal. Semoga kelihatan videonya bagus. Semoga juga nanti pas lagi masak tiba-tiba nyala lagi apinya, lampunya. Oke teman-teman, kita lanjut aja. Gua di sini bakal masak si short flat beef-nya dengan saus mushroom, dan di sini si Mas bakal bikin si capcay-nya ya teman-teman. Dia bakal mulai ngerebus dulu. Nanti sayurannya direbus setengah matang, bakal lanjut gua yang masak. Dan sekarang gua bakal masak dari daging sapinya dulu. Oke, ini kita panasin dulu, tapi nanti kita masaknya nggak pakai banyak minyak ya teman-teman ya. Kita pakainya minyaknya sedikit aja. Ya, kita masukin bawang bombaynya ya. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini gua mulai masak si daging sapinya, dan si Mas juga udah mulai ngerebus-rebus sayuran yang akan kita buat menjadi capcay nanti ya. Oke, bombay kita udah wangi. Sekarang kita masukin bawang putih ya. Ya, kita pakai kurang lebih 3 sendok makan. Oke, teman-teman bisa lihat di sini nggak ada minyak sama sekali ya. Memang seperti itu karena short flat beef yang kita gunakan kadar lemaknya itu 30%. Jadi nanti saat kita tumis-tumis dia akan keluar minyak dengan sendirinya ya. Oke, langsung gua masukin short flat beef-nya. Iya, ini udah kita potong kecil-kecil jadi kita masaknya jauh lebih mudah. Oke, kita kasih sedikit bumbu ya, biar si dagingnya nggak tawar-tawar banget. Terus kita kasih sedikit gula. Dan yang terakhir kita kasih MSG. Oke. Nah, kita nggak pakai kecap ikan, nggak pakai minyak wijen dan lain-lain ya, karena kita bikin western style ya, atau ala-ala barat masakannya. Mushroom sauce yang kita pakai sendiri adalah mushroom sauce dengan basic western food. Oke, ini kita masak sampai wangi dan dagingnya 3/4 matang. Nanti kalau dia udah mulai matang baru kita masukin si mushroom sauce-nya. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat ya, ini daging sapi kita warnanya udah berubah, ini udah mulai matang. Nah, ini posisi sudah 3/4 matang ya teman-teman ya. Dan di saat seperti ini kita udah boleh masukin si mushroom sauce-nya ya. Oke, ini dagingnya enak banget. Kita kasih bumbunya tadi asal aja, nggak usah terlalu tasty banget, karena si mushroom sauce kita sendiri udah ada rasanya ya. Oke, cakep. Nah, ini mushroom sauce kita udah masuk, seperti yang teman-teman lihat. Mantep banget, ini creamy banget. Oke, langsung kita campur aja. Wow, luar biasa, wangi banget. Oke, dan short flat beef ini kita masak kurang lebih, kita butuh waktu 3 sampai dengan 4 menit ya, untuk memastikan si dagingnya juga matang dengan sempurna. Dan kita bakal masak sampai si sausnya panas lagi ya. Oke, gitu aja. Ini gua biarin dulu sekitar 3 sampai 4 menit. Oke teman-teman, ini daging sapinya udah gue masak kurang lebih 3 sampai dengan 4 menit. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini teksturnya cakep banget. Jadi ada daging sapinya, ini udah keriting-keriting. Ya makanya kita potong kecil-kecil ya, biar hasilnya kayak gini nih, cakep banget, bener-bener cakep banget. Terus teman-teman bisa lihat ada potongan bombaynya, terus ada mushroomnya atau jamurnya ya, cakep. Oke, sekarang kita cobain dulu. Nah ini daging sapinya, terus ada jamurnya, kita cobain langsung. Basically daging sapinya memang udah enak banget. Kita masak kayak gini, ini bakal jadi makin lebih enak lagi.
Alhamdulillah. Yuk, mantap. Oke, akhirnya lampunya nyala juga ya. Mati lampunya sebentar doang, puji Tuhan banget. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat ini jauh lebih cerah. Nah, daging sapinya kayak gini, keren banget, mantep banget kan. Daging sapi, ada bombaynya dan ada jamurnya. Oke, kayak begini aja. Shortbread beef dengan saus mushroom kita udah beres. Dan sekarang kita udah siap buat portioning si daging sapinya di dalam kemasan kita. Oke teman-teman, daging sapi kita udah beres, kita masak. Enak banget, mantep banget. Resepnya gampang, mudah teman-teman. Pasti bisa buat semuanya. Terus yang teman-teman punya usaha kuliner bisa banget dijadiin resep baru loh buat usaha teman-teman semuanya. Sekarang gue bakal lanjut buat masak capcay gorengnya. Capcay gorengnya kita bikin polos aja karena kita udah pakai ikan, udah pakai daging ya, proteinnya nanti kebanyakan. Langsung gue sikat, gue bakal bikin si capcay gorengnya. Ya karena ini capcay goreng jadinya kita perlu minyak ya untuk menggoreng si sayur-sayurannya terlebih dahulu. Oke, sudah masuk minyak, kita langsung hajar api besar. Bombay masuk. Kita masukin bawang putih ya, kurang lebih 150 gram atau 4 sendok sampai 5 sendok. Kalau untuk capcay ini wajib banget kita kasih bawang putih yang rich biar wangi dan enak. Nah, kita tumis-tumis sekarang. Ya, kita tumis sampai dia warna si bawangnya agak kecoklatan dan si bombaynya agak transparan ya, yang menandakan bahwa si bawang-bawangan ini sudah cukup matang. Oke, udah cukup wangi. Sekarang gue masukin sedikit bumbu EXO. Oke, bumbu EXO masuk. Nah, bumbu EXO ini fungsinya biar wangi. Kita nggak pakai banyak-banyak banget ya, cuman untuk aroma aja. Oke, teman-teman bisa lihat ya, udah mulai berubah warna ya. Bombay kita juga udah mulai transparan tuh. Oke, langsung kita masukin sayur-sayurannya. Iya. Satu kuali penuh sayur ini untuk capcay goreng ya, kurang lebih 120 porsi. Langsung aja kita aduk-aduk. Oke, kita gunakan api sedang untuk mengantisipasi si bawangnya gosong ya. Kita goreng-goreng dulu, biar wangi dulu, biar aroma bawangnya tercampur dengan si sayur-sayurannya ya, teman-teman ya. Oke, sambil melalui proses penggorengan, sekarang kita marinasi dulu. Ya, obat gantengnya masuk, jebret. Terus mix seasoningnya, ya kira-kira aja lah ya. Untuk kurang lebih 110 porsi, ya cukup. Kita kasih gula sedikit untuk gurih-gurihan dan ngebalance si rasanya. Oke, cukup. Kecap ikan. Sekarang minyak wijen masuk. Minyak wijennya agak banyak. Oke. Iya, nanti kalau kurang wangi kita bisa tambahin lagi minyak wijennya. Sekarang saus tiram masuk. Oke. Ya, kita gedein lagi apinya, kita masak lagi. Oke, dan sekarang kita kasih larutan maizena teman-teman ya. Ini kita memang nggak pakai air, tapi si sayurnya tadi kan kita rebus sayurannya, jadi dia pasti ada mengandung air. Dan ini kita kasih maizena untuk ngikat semua bumbu-bumbunya ya. Nah, jadi setiap bumbu-bumbu yang kita masukin itu bakal ngikat ke setiap sayur-sayurannya. Oke, tuh teman-teman bisa lihat ya, tetap ada airnya kan, padahal tadi udah kita tirisin ya. Ya, makanya itu kita perlu maizena untuk ngikat bumbu-bumbu yang sudah kita gunakan ya. Oke, kita cobain dulu. Yang
rebus lumayan jago, masih garing sayurnya. Oke, mantap ya. Rasanya juga udah mantap. Nah, oke. Teman-teman bisa lihat sausnya kental. Tuh. Jadi ini saus yang udah kita buat, udah kita bumbuin, dia nempel ke setiap sela-sela sayuran kita ya. Jadi rasanya bakal balance ke semua sayuran kita. Kalau kita nggak pakai maizena, nantinya si sayuran ini rasanya cuman berasal dari kuahnya aja gitu. Jadi nggak mantep. Nah kalau udah kayak gini teman-teman bisa lihat sendiri. Setiap sayurannya pasti ada kuah-kuah yang udah mengental. Oke. Udah begini aja teman-teman, capcay goreng kita udah selesai kita buat. Mudah banget bikinnya teman-teman ya. Yang penting tekniknya dan proses perebusan sayurnya jangan terlalu lama biar sayurnya teksturnya bisa mantep kayak gini nih. Ini garing. Untuk sayuran kerasnya kita goreng kita rebus kurang lebih 1 menit. Kalau untuk sayuran yang lembeknya cukup 30 detik udah kita angkat. Kenapa sebentar banget? Karena kita masih butuh proses masak yang cukup lama seperti ini. Oke, gitu aja. Dan sekarang capcay kita udah siap untuk kita plating di dalam box kita. Oke teman-teman semua, kalian bisa lihat kesibukan di sini lagi pada sibuk parah dan udah selesai semua ya menu catering kita hari ini. Nah di sini kita punya 2 catering, gua kasih lihat teman-teman. Ini untuk catering yang pertama, Ibu Joyce and Family Premium Catering Box. Teman-teman bisa lihat di sini ada nasi putih, kita kasih timun slice atau lalapan. Habis itu di sini juga ada capcay goreng. Di sini ada Premium US Shortbread Beef, kita masak dengan saus mushroom. Ini enak banget, parah, asli. Terus yang ini ada ikan dori, kita goreng tepung, terus dengan saus tartar juga teman-teman ya. Jadi menu yang simple dan juga enak banget. Dan pastinya nanti kita bakal ngasih bucket buah buat oma opa di sana. Terus selanjutnya ini yang punyanya Ibu Lia ya, dalam rangka birthday-nya Ibu Lia. Nah ini ada nasi putih, ada telur, timun 2, terus ini ada dori stick ya, dorinya kita masak stick. Terus digoreng tepung, ada saus tartarnya, dan ini ada capcay gorengnya teman-teman. Terus nanti kita juga bakal ngasih cake ya ke Holy Angel, pastinya dalam rangka ulang tahun Ibu Lia ya. Oke, gitu aja menu kita hari ini, semuanya sudah beres, catering kita juga udah clear. Ini tinggal gua kirimin aja ke lokasi-lokasi yang dituju. Sampai ketemu lagi nanti deh kalau kita udah sampai di lokasinya. Thank you. Ini akan kita masak dengan saus mushroom, dan yang terakhir di sini nanti ada serius lama. Ini dinyong masih ada mas, pakai banget gila. Oh, cukup. Oke teman-teman, kita udah sampai di Panti Asuhan Holy Angel. Sekarang kita bakal masuk dulu yuk. Shalom. Suster Rosa. Halo, lagi pada belajar ya? Opa, latihan apa? Vokal? Waduh, luar biasa. Turunin makanannya ya. Mana bos? Opa, apa kabar? Aduh, lama nggak kemari aku nih. Sehat, tahu aja nih bos. Sudah beres Opa, ini 60 kan. Ini mau ngasih, udah ini ke panti lain lagi. Ada kue. Iya, mantap. Christmas bikin acara nggak nih, Suster? Kita nih keadaannya, tapi kita malam Natal sih ada acara di sini. Apa tuh? Misa aja. Oh, misa aja, doa aja sama Doa anak-anak. aja, terus kita panggil Romo. Oh, gitu. Oke deh, Suster. Aduh, terima kasih kuenya. Ini dari yang birthday nih, yang donasi, lagi ulang tahun. Hari ini birthday-nya.
juga ya. Doain ya. Sayang, terima kasih. Oke, lama nggak kesini, rindu banget nih. Makin bagus, ada pohon Natalnya luar biasa. Kan ada momen. Ada momen khusus ya, cakep. Iya, terima kasih. Oke deh, aku langsung pamit ya, Suster Rosa ya. Kita Sehat-sehat selamat untuk Natal, semuanya. Semuanya sehat si kecil, sehat Amin. mamanya, Amin. sehat semua. Oke? Suster Rosa juga sehat sama adik-adik ya semuanya. Amin. Selamat Natal ya sayang. Semoga bisa ketemu lagi. Amin. Aku lama nggak kesini, kangen juga sama adik-adik ini semua. Laki-laki Ya, sehat, Suster, sehat semua Intinya ya. sehat semua. Amin, amin, puji Amin, Tuhan. amin. Titip doa buat yang ulang tahun. Oke, sudah ada namanya Ya, sama saya. sip. Oke, ya. Suster, makasih ya. Dah. Makasih Kak. Sama-sama dek. Dah. Sampai ketemu lagi ya. Opa, thank you ya. Langsung ya. Oke teman-teman, kita udah ngasih donasi dari Ibu Lia. Jadinya pertama kita ke Holy Angel dulu ya, karena waktunya masih jauh. Karena di Caritas makan sorenya jam 4 dan ini kita jam 2 udah beres semua. Akhirnya kita ke Holy Angel dulu. Terus catering dari Ibu Lia, donasinya udah kita sampein beserta dengan cake-nya untuk adik-adik di sini semua. Tadi adik-adiknya lagi pada di atas, mereka lagi mau latihan vokal dulu ya. Oke, kayak gitu aja. Sekarang kita bakal lanjut buat jalan ke Panti Lansia Caritas. Oke teman-teman, kita udah sampai di Panti Lansia Caritas dan sekarang kita bakal lanjut buat nurunin makanannya dulu yuk. Pak, ngirim lagi Pak. Iya. Ibu, udah dong. Buah lagi, Bu. Buah lagi. Iya. Terima kasih. Kalau buah aman ya, mau apa ya? Apa ada buah yang nggak boleh dimakan? Kalau ini keras. Oh, nggak boleh. Oh, harus di jus. Iya. Tapi kalau jeruk itu asam-asam gitu nggak apa-apa, nggak masalah. Pisang aja lebih baik. Oh, Pisang atau iya. melon itu. Oke. Kalau tahu sih kemarin taunya beli itu. Soalnya ini pada ngasihkan dalam rangka Christmas. Iya. Makasih. Aku makasih mau ketemu Oma tapi mungkin lain kesempatan kali ya. Soalnya aku seharian dari luar ini. Seharian sibuk takut nanti bawa penyakit repot. Ibu, aku makasih langsung pamit. Salam Oma Opa. Selamat Hari Natal buat semuanya ya. Semuanya Nasrani ini pengurusnya? Enggak juga. Enggak juga. Campur juga. Ini Muslim. Oh iya Ibu, aku ngucapin Oma Opa juga ya. Selamat Hari Natal. Semoga semua kita sehat-sehat ya. Sampai ketemu lagi. Ibu, masih semua ya. Makasih. Iya, mari. Oke, teman-teman semuanya, udah beres kerjaan kita hari ini. Aduh, hari ini sangat melelahkan, hari yang panjang buat gua karena gua dari pagi udah sibuk banget, banyak banget kerjaan. Catering donasi dari Ibu Lia dalam rangka birthday sudah diserahkan. Tadi gua mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Lia. Semoga panjang umur Ibu dan dilancarkan segala harapan dan keinginannya. Tuhan memberkati. Terus juga untuk Ibu Joyce dan keluarga juga terima kasih untuk semuanya dan untuk kepercayaannya ya, untuk ibu-ibu ini berdua nih yang sudah memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada gua. Nah, buat teman-teman juga yang kepo dengan peralatan-peralatan yang tadi gua pakai untuk memasak, teman-teman bisa langsung aja cek kolom deskripsinya ya. Tinggal diklik aja, teman-teman bisa langsung tersambung dengan link pembeliannya produk-produk dari Mitochiba dan Stand Cookware. Oke teman-teman semuanya, thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.